Minasan, setelah Jinwoo mengizinkan sistem untuk membuka informasi datanya, ia akhirnya melihat sang monarch membangkitkan seluruh monster yang tewas dibantai oleh prajurit perak. Kemudian, bersama pasukan bayangannya, sang monarch berhasil mengalahkan prajurit perak. Tetapi pasukan Raja Iblis dan seluruh monster beast mengkhianatinya. Dan sosok Raja Iblis tersebut adalah Baran. Kini Jinwoo yang tersadar jika dirinya adalah sang monarch lalu memiliki jantung tambahan yang bersinar di dadanya. Lantas, bagaimanakah kisah selanjutnya Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Setelah data yang dimuat telah selesai dibuka, sekarang giliran Cha He-in beraksi. Ia yang berusaha membangunkan Jinwoo harus berhadapan dengan arsitek. Sang arsitek tampak senang dengan mengatakan bahwa Cha He-in adalah manusia yang menarik karena sudah melebihi ekspektasinya. Tetapi arsitek dengan menyeramkan mengingatkannya untuk tidak mencoba mengacaukan rencananya. Nah, bukan Cha He-in namanya jika ia mudah menyerah. Ia lalu mengeluarkan skill sword dance-nya, namun arsitek mampu menangkis semua serangan sword dance milik Cha He-in. Kini, arsitek berhasil melukai pundak kanan Cha He-in. Sang arsitek yang kegirangan mengatakan bahwa pada akhirnya Cha He-in hanya mengikuti rancangannya. Manusia sangat membosankan dan tidak menarik karena rancangannya mampu memprediksi dan merespon hasil apapun. Serangan kecil para manusia tidak punya kesempatan untuk merusak rancangannya. Manusia dirancang agar tidak bisa menghasilkan kerusakan yang nyata. Kita pun diperlihatkan para hunter yang kesusahan menghadapi para prajurit patung. Tiba-tiba wajah arsitek terkena serangan kejutan dari Choi Jong-in. Saat ini yang mereka bisa lakukan hanyalah membangunkan Sung Jinwoo karena tidak ada cara yang lain. Melihat ada kesempatan, Cha He-in lalu berlari mendekati Jinwoo. Namun arsitek tidak membiarkan Cha He-in. Ia pun mengejar mangsanya dan akan menangkapnya. Tetapi Cha He-in menggunakan kelincahannya untuk menghindar. Arsitek ini terjerembab, sementara dengan cepat Cha He-in berlari. Arsitek yang sangat menyeramkan lalu menilai Cha He-in hebat karena bisa menghindari semua serangannya. Tetapi arsitek kemudian terkejut ketika melihat sebuah bayangan yang menempel di tubuh Cha He-in. Arsitek lalu mengatakan bahwa para bayangan tidak bisa keluar dikarenakan aturan ruangan ini. Namun keberadaannya pasti ada di tubuh Cha He-in. Cha He-in hanyalah seorang manusia, namun sang raja menugaskan seorang prajurit untuk menjaganya. Arsitek lalu menanyakan bagaimana cara para hunter menemukan tempat ini. Mereka memiliki hubungan apa dengan Sung Jinwoo? Cha He-in dengan tekad yang kuat menjawab jika ia adalah teman dari Jinwoo dan mereka semua saat ini datang untuk menyelamatkan Jinwoo. Sambil tersenyum, arsitek menyebut jika itu bukanlah keinginan sang raja. Ia pun akan memberikan kesempatan kepada Cha He-in. Karena hari ini, di tempat ini, salah satu dari monark yang agung akan turun ke dunia ini. Dan arsitek akan memberikan kesempatan kepada Cha He-in untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Tapi manusia lain selain Cha He-in akan mati di tempat mereka berdiri sekarang. Tiba-tiba arsitek terkejut mendengar seseorang membantah perkataannya. Ternyata itu adalah Jinwoo yang telah terbangun dan langsung memberikan pukulan keras di wajah arsitek. Jinwoo menanyakan dengan tegas apa yang telah arsitek lakukan pada tubuhnya. Sontak, para hunter yang sudah babak belur sangat terkejut melihat Jinwoo yang telah terbangun dan sekarang menghajar arsitek. Kita pun diperlihatkan sosok Jinwoo yang menyeramkan dengan aura berwarna ungu pada seluruh tubuhnya. Jinwoo pun lantas menginjak wajah arsitek yang telah hancur, membuat arsitek menyebut jika Jinwoo bukanlah raja. Bagaimana mungkin Jinwoo berdiri menggantikan sang raja? Setelah memiliki Black Heart, bagaimana mungkin Jinwoo bisa mempertahankan egonya? Jinwoo baru sadar jika Black Heart yang berada di dalam tubuhnya memberikan kekuatan sihir yang sangat luar biasa. Sebuah indikator pun muncul
Titel Demon Hunter didapatkan karena telah mendapatkan kembali ingatannya saat mengalahkan Raja Baran alias Monarch of White Flames. Efek dari Blackheart menambahkan mana sebanyak 100.000. Melihat reaksi terkejut dari arsitek, Jinwoo pun menyimpulkan dua hal, yaitu arsitek tidak bermaksud untuk mengeluarkan Blackheart dan Blackheart tidak seharusnya membuat Jinwoo menjadi lebih kuat. Data yang arsitek buka tidak menjawab pertanyaan Jinwoo. Jinwoo masih belum mendengar jawaban apapun. Jinwoo kemudian menanyakan tentang arsitek yang mengatakan bahwa dia menentang pilihan Jinwoo sebagai seorang player. Tapi, player itu sebenarnya apa? Apa niat awal arsitek? Sontak, arsitek berteriak memanggil Shadow Monarch, kemudian mengancam dengan mengatakan, apakah Jinwoo pikir Monarch lainnya akan menonton saja dan tidak berbuat apapun? Jinwoo lantas mengeluarkan seluruh senjata daggernya dari inventory untuk mengancam arsitek agar mau menjawab semua pertanyaannya. Namun arsitek tertawa. Situasinya tidak seharusnya menjadi seperti ini. Menurut arsitek, Jinwoo sendirilah yang mengetahui kenapa dirinya yang terpilih. Kita pun diperlihatkan para hunter yang sangat terkejut melihat patung-patung yang ada di ruangan mulai bergerak, termasuk patung yang memegang alat musik dan memegang buku pemujaan. Arsitek mengancam jika Jinwoo ingin membunuhnya, maka tidak akan ada yang bisa menghentikan boneka-bonekanya. Apakah Jinwoo masih mau membunuhnya sekarang? Jinwoo lalu bertanya balik, apa yang terjadi jika ia membunuh arsitek terlebih dulu? Setelah itu, menghancurkan boneka-bonekanya. Arsitek yang sudah panik mengatakan, jika Jinwoo berani membunuh perancang sistem. Sebelum arsitek menyelesaikan ucapannya, Jinwoo pun tersenyum dan menantang. Apakah Jinwoo akan kembali menjadi hunter rank E? Ternyata Jinwoo sudah memikirkan itu juga. Bahkan jika pembuat sistem menghilang, sistem yang sudah dibuat tidak akan hancur. Sontak, arsitek yang ketakutan lalu mencoba menghancurkan sistem. Jinwoo yang menyeramkan lalu melihat berbagai indikator yang memenuhi pandangannya. Sekarang, arsitek tak bisa apa-apa setelah melihat sendiri indikator sistem yang muncul telah menolak akses dari perancang sistem. Arsitek bertanya-tanya, bagaimana bisa sistem ini menolaknya? Jinwoo pun mengatakan bahwa ia sudah memikirkan tentang itu juga. Kita pun diperlihatkan kilas balik ketika Jinwoo bertekad akan menggunakan sistem dan sistem juga akan menggunakan dirinya. Ini bukanlah kebetulan atau keberuntungan. Sistem melakukan di luar kepentingannya. Bahkan jika sistem memiliki sebuah avatar, sistem hanya bisa melihat hasil akhir dari yang mereka pikirkan. Dan sekarang, Jinwoo mengatakan dengan menyeramkan bahwa ia akan melahap sistem ini. Karena kelihatannya ada cacat dalam rancangan sistem ini. Arsitek lalu berteriak sangat keras sementara Jinwoo langsung menghabisi arsitek. Sebelum mati, arsitek menyebutkan sebuah ramalan. Ketika pilar api dibangun untuk menguatkan surga, kematian yang tak terelakkan akan mencari Jinwoo. Arsitek mengatakan itu sambil menunjuk Jinwoo yang membelakanginya. Tetapi Jinwoo berbalik melihat arsitek dan menerima ramalan itu. Beralih di luar gate, terlihat para hunter merasa khawatir dengan keadaan rekan-rekannya yang sudah 1 jam berada di dalam double dungeon. Apa yang sedang terjadi? Kalau anggota guild mereka yang masuk, mereka mungkin akan berada dalam masalah. Tiba-tiba kita pun diperlihatkan siluet dari para hunter yang akhirnya keluar dari double dungeon. Tetapi wajah mereka tampak murung minasan. Menyaksikan itu, para hunter yang berada di luar sangat ketakutan karena mereka adalah para elit dari guild hunters, tapi sampai terluka seperti itu. Apa yang terjadi di dalam gate rank C? Wu Jinchu lalu memanggil guild bravery yang menunggu di luar, kemudian meminta bantuan mereka untuk memindahkan mayat para hunter. Sontak, mereka terkejut mendengar adanya mayat. Rupanya hari sudah senja.
Jinwoo yang compang-camping paling terakhir keluar dan terlihat tidak puas setelah mengalahkan arsitek. Karena wujud asli dari pembuat sistem tidak ada di sini. Jinwoo tidak mendapatkan jawaban, tapi arsitek juga tidak membuka mulutnya. Kemudian, Woo Jin-chul menjelaskan pada Jinwoo bahwa sekitar 20 hunter peringkat elit atas sudah meninggal. Kalau ini adalah dungeon brick, tingkat kerusakannya pasti tidak bisa dibayangkan. Woo Jin-chul tidak habis pikir, Jinwoo berusaha menutup dungeon ini sendirian. Jinwoo pun merasa bersalah karena ia yang meminta Guild Bravery untuk melaporkan kemunculan double dungeon kepada asosiasi. Namun ia tidak menyangka jika mereka datang untuk membantu dan jumlah korbannya sebanyak ini. Kita pun diperlihatkan ada banyak mayat yang berjejer di tanah dan ditutupi kain putih. Jinwoo lantas mengatakan bahwa ia bisa selamat berkat bantuan Guild Hunters dan divisi pengawas. Woo Jin-chul juga tertunduk dengan mengatakan mustahil bagi divisi pengawas tidak mengetahui di mana lokasi Hunter Rank S yang sedang aktif. Itu adalah keputusan Woo Jin-chul yang meminta bantuan dari Guild Hunters. Woo Jin-chul lalu bertanya, mengapa Jinwoo bisa menemukan double dungeon di gate ini? Jinwoo menjawab jika dungeon inilah yang memanggil Jinwoo ke sini. Woo Jin-chul pun terkejut, bagaimana bisa dungeon memanggil Jinwoo? Jinwoo menjelaskan bahwa itu benar. Ia mendapatkan pesan yang memintanya datang ke sini. Woo Jin-chul kembali bertanya, apakah mereka bisa melihat pesan tersebut? Jinwoo lantas menjawab jika pesan tersebut hanya muncul di kepalanya. Mendengar jawaban yang tidak masuk akal tersebut membuat Woo Jin-chul sedikit bingung. Karena Jinwoo tidak terlihat sedang bercanda, apalagi dengan adanya korban jiwa. Akal sehat Woo Jin-chul tidak bisa menebak Jinwoo. Kemudian, Cha He-in menghampiri Jinwoo untuk menanyakan keadaannya. Jinwoo menjawab bahwa ia tidak apa-apa, namun Jinwoo menepis ucapannya sendiri dan mengatakan bahwa ia sedikit kelelahan. Bersamaan dengan itu, tubuh Jinwoo pun ambruk ke tanah, membuat semua orang terkejut, tetapi Woo Jin-chul memeluknya. Sementara itu, di Jepang, ada banyak truk yang sedang mengangkut kristal mana dan meletakkannya di hadapan dungeon merah rank S. Rupanya, jumlahnya sekitar 200.000 ton mana kristal. Yuri Orlov merasa mana tersebut cukup untuk menghidupkan kekuatan sihir dari lingkaran sihir. Ketika lingkaran sihir di sekitar gate diaktifkan, mana kristal akan diserap untuk menghasilkan barrier sihir. Dari sini, lingkaran sihir ini akan mengumpulkan kekuatan sihirnya sendiri. Tetapi, Yuri Orlov merasa ada yang aneh. Membuat seorang staf menanyakan, apa ada yang salah? Yuri Orlov menjawab, lingkaran sihirnya sempurna, hanya saja Yuri Orlov merasakan ada seseorang yang tertinggal di sekitar sini. Yuri Orlov pun berteriak sambil melihat ke sekitar, siapa kau? Di mana kau berada? Staf itu pun heran, apakah ada orang yang cukup berani untuk bertahan di jalanan ini ketika besok adalah dungeon break. Yuri Orlov lalu mengatakan bahwa ia tidak pernah bilang yang tadi itu adalah manusia. Staf pun terkejut mendengarnya, namun di atas gedung pencakar langit terlihat sosok manusia. Ternyata dia adalah Sung Il-hwan. Ia pun memuji insting tajam dari Yuri Orlov. Mengingat dari mana asal kekuatan dari Yuri Orlov, sehingga itu tidaklah aneh. Lagi pula, akhirnya ini dimulai. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Rupanya, Sung Il-hwan telah menantikan tragedi yang sudah ditentukan sebelumnya. Keesokan harinya, para hunter dan pasukan militer yang membawa tank sudah bersiap-siap menghadapi terjadinya dungeon break rank S. Kanae merasa bingung dengan kehadiran dari pasukan militer, di mana senjata modern tidak akan berpengaruh terhadap monster. Jadi, apa gunanya membawa anggota militer? Reiji Sugimoto berkomentar, jika seandainya Yuri Orlov gagal, maka mereka perlu mengulur waktu dalam serangan hunter garis depan. Kanae menyimpulkan bahwa para militer hanyalah umpan, namun Reiji mengingatkannya jika itu tidak ada bedanya dengan mereka yang akan menjadi perisai hidup di barisan terdepan.
Mereka dapat melihat betapa tidak berdayanya manusia di hadapan malapetaka. Yuri Orlov pun merasa sangat percaya diri dengan semua persiapan yang telah ia rencanakan. Ia menantikan seseorang akan memujinya karena berhasil menahan dungeon break seorang diri. Ia lalu tersenyum sambil sedikit meminum alkoholnya. Menurutnya, alkohol itu untuk menenangkan tubuhnya. Karena Yuri Orlov akan menunjukkan kepada mereka pertunjukan terbaik yang pernah disaksikan. Yuri Orlov menanyakan jumlah hunter yang sedang bersiaga. Staf tersebut menjawab jika ada 15 hunter rank S. Yuri Orlov berkomentar jika itu jumlah yang sedikit bagi penonton di pertunjukannya. Kemudian Yuri Orlov kembali menanyakan apakah Amerika mengirim hunter rank S sebagai bala bantuan Jepang. Staf menjawab jika Get Rank S juga muncul di negara bagian Maryland pantai timur Amerika. Rupanya, Get Rank S tidak hanya muncul di Jepang, tetapi di Inggris dan India juga. Yuri Orlov berkata, dunia sedang menderita karena kurangnya orang-orang yang berkualitas. Wah, bagus juga ya kutipannya. Akhirnya dungeon break pun terbuka. Energi sihir meluap-luap keluar dari dungeon. Beberapa waktu berselang, kita pun diperlihatkan Jinwoo yang terbangun di rumah sakit setelah sebelumnya pingsan. Sesaat kemudian, Jinho pun datang menjenguknya. Jinho tampak sedih dan takut jika Jinwoo tidak bangun lagi karena Jinwoo sudah tidur selama 3 hari. Jinwoo pun terkejut mendengarnya. Jinwoo lantas berpikir bahwa ia sangat kelelahan, apalagi dirinya cukup lama tidak bisa beristirahat. Selain itu, Jinwoo tidak bisa membayangkan apa yang arsitek perlihatkan waktu itu. Namun, Jinwoo segera menanyakan situasi yang terjadi selama ia tertidur. Dan bagaimana kabar tentang Get Rank S yang muncul di Jepang? Jinho yang tadinya sudah kembali ceria, kini kembali murung. Diceritakanlah, semua orang yang ada di lokasi sangat terkejut melihat satu persatu monster raksasa yang keluar dari dalam dungeon break. Mereka tidak percaya ada monster tingkat atas yang merupakan bos dari Get Rank A sudah keluar. Namun, Yuri Orlov dengan sombongnya mengatakan bahwa sebanyak itu bukanlah masalah. Ia lalu menggunakan sihir bariernya. Sihirnya lalu menyerap mana dari Mana Stone dan berhasil membuat barrier berukuran raksasa menyelimuti dungeon. Tentu saja, para raksasa tidak tinggal diam. Mereka berusaha menghancurkan barrier tersebut. Saking percayanya Yuri Orlov pada dirinya, ia justru menertawakan monster yang keluar yang tidak lebih dari monster Get Rank A. Yuri Orlov yakin para monster tidak bisa menghancurkan bariernya. Namun, salah satu raksasa dengan tubuh berkali-kali lipat besarnya dari raksasa tadi lalu muncul dan menarik tubuh raksasa sebelumnya. Melihat itu, Yuri Orlov langsung ketakutan bukan main. Raksasa yang muncul lalu membuang tubuh raksasa tadi ke dinding dungeon, kemudian langsung menebas barrier yang menghalanginya. Dan hanya dengan sekali tebas, barrier Yuri Orlov pun terbuka, membuat raksasa tersebut berlari dengan kencang untuk keluar. Sementara raksasa yang berukuran lebih kecil darinya mulai mengikutinya. Nah, minasan, apa yang terjadi dengan Jepang selanjutnya? Akankah ada hunter yang bisa berhadapan dengan raksasa yang keluar dari dungeon break rank S tersebut? Apa kabar dengan Yuri Orlov yang kini ketakutan? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.